Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Setiawan. Di sini saya akan bercerita tentang bahayanya fitnah. Baik, langsung saja masuk kepada ceritanya. Ini saya mempunyai kata-kata sedikit. Tidak ada menu dalam karma. Kamu akan dilayani. Apa yang pantas kamu dapatkan, pastikan akan kamu dapatkan. Karma itu nyata dan berhati-hatilah kepada karma itu. Bagaimana perasaanmu jika orang tuamu difitnah oleh mantan tunanganmu sendiri? Lebih tepatnya lagi, fitnah itu datang dari orang yang amat kamu cintai. Oh, betapa tidak beruntungnya kehidupan ini. Ini kisahku, kisah seorang laki-laki yang tidak pernah mendapatkan rasa cinta dari orang yang amat sangat dia cintai. Selamat datang di dunia cakra dan selamat menikmati pahit manis kehidupannya. Semua bermula ketika aku mengenalnya. Ya, dia adalah tunanganku, tapi lebih tepatnya mantan tunanganku. Sebenarnya aku begitu sakit jika harus menceritakan kisahku ini. Namun aku hanya ingin berbagi pengalaman hidupku kepada kalian semua. Sebut saja dia Zahra. Ya, terlalu bagus bukan namanya, tapi biarlah, permasalahannya bukan ada pada namanya, tapi ada pada dirinya. Aku dan Zahra kenal sekitar 1 bulan yang lalu. Kami bertunangan sangat singkat bukan? Awalnya aku hanya ingin berteman biasa dengannya. Namun dia selalu saja mendekatiku, memberi aku kabar tentang kesehariannya. Apapun yang menyangkut tentang dirinya, dia akan menceritakannya kepadaku. Dia amat sangat baik kepadaku, ya, walaupun dia tidak seromantis mantanku dulu. Awalnya aku tidak ingin menaruh perasaan lebih kepadanya. Namun sikap dia yang selalu saja baik membuatku terpesona olehnya. Aku mulai mengenalkan dia kepada orang tuaku, pada adikku, tapi respon adikku, yaitu Tiara, bertemu dengan Zahra, dia kelihatan tidak suka kepadanya. Tapi biarlah, dia akan menyukai Zahra seiring berjalannya waktu. Zahra tipikal cewek yang begitu sensitif. Dia tidak menyukai hal yang berbau dengan terlambat. Tidak suka dengan keleletan. Tapi itu semua dia tidak tunjukkan saat kami PDKT dulu. Sangat bertolak belakang bukan? Namanya juga sudah dibutakan oleh cinta. Apapun akan kita lakukan demi orang yang kita cintai, tanpa sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Aku mencintai Zahra dengan tulus, tidak memandang dia dari segi apapun. Dia dari keluarga yang tidak mampu, yang sederhana, sedangkan aku dari keluarga yang bisa dikatakan kaya, tapi itu semua milik orang tuaku. Saat aku lulus SMA, aku ditawarkan untuk kuliah, namun aku tidak berminat untuk meneruskan pendidikanku. Walaupun semua guru, teman, kerabat menyayangkan itu semua atas keputusanku itu, tapi aku beralasan bahwa aku berniat ingin membantu usaha keluargaku saja. Kembali lagi dengan kisahku. Aku dan Zahra akhirnya sepakat untuk meresmikan hubungan kami. Sebulan setelah kami kenalan, dia mendatangi kedua orang tuaku. Dia datang kepada keluargaku dan keluargaku menerima dia dengan tangan terbuka. Di suatu hari, aku pernah bertemu Zahra di kafe. Aku menyapanya. "Hai sayang." Aku tersenyum menyapanya. "Oh, hai juga sayang," jawab dia yang tidak terlalu antusias seperti biasanya. "Sayang, hari ini kamu bisa menemaniku?" tanyaku padanya. Dia mengangkat sebelah alisnya. "Mau kemana emangnya?" ucapnya. "Aku mau beli baju buat acara keluarga," jawabku kepadanya. Dengan hati yang berharap bahwa dia akan menemaniku hari ini. "Duh, maaf,
Aku nggak bisa sayang, aku ada acara organisasi di kampus. Kenapa kalau kamu perginya sama Tiara saja? Ya, seperti itulah jawaban. Seperti itulah jawaban selalu dengan alasan yang sama. Aku hanya bisa tersenyum. Ya udah, kalau begitu sayang, aku berang bareng Dek Tiara saja. Gak apa-apa. Aku tersenyum padanya. Tapi dalam hati kecilku, aku berharap bahwa Zahra bisa menemaniku di hari ini karena memang akhir-akhir ini dia selalu sibuk dengan alasan yang sama, yaitu organisasi. Sebenarnya aku bisa saja marah padanya, namun aku memilih diam karena aku tahu Zahra tidak suka dibantah. Oke sayang, hati-hati ya kalau mau berangkat, ucapnya. Setelah itu dia lanjut memakan makanan yang telah dipesan hari ini. Hari itu aku berpikir, apakah tidak ada waktu luang untuk Zahra pergi bersamaku, menghabiskan 1 atau 2 jam waktunya untuk bisa berdua denganku. Aku hanya ingin seperti dulu sebelum kami bertunangan. Zahra yang sekarang beda dengan Zahra yang 1 bulan yang lalu. Aku kenal Zahra yang dulu tidak pernah marah, Zahra yang dulu selalu sabar, selalu asik. Kemanapun aku mengajaknya pasti dia selalu mau. Tapi semuanya berubah saat kami telah resmi bertunangan. Aku tidak tahu kenapa. Aku hanya berpikir, apakah memang benar seperti itu? Semua pertanyaan itu sering muncul di benakku, tapi aku menepis semua itu hanya karena rasa sayang dan cintaku padanya. Hari demi hari terasa hampa karena Zahra begitu berubah 180 derajat. Dia tidak seperti biasanya. Saat aku bersamanya, dia tidak mengizinkanku untuk menghubungi keluargaku. Awalnya aku berpikir bahwa dia sangat amat mengkhawatirkanku, tapi setelah hari itu aku semakin tidak mengerti dengan pola pikirnya. Dia pernah marah kepadaku karena aku tidak cepat mengerjakan tugasnya, padahal yang kuliah itu dia loh. Aku hanya lulusan SMA saja. Aku tidak pernah tahu bagaimana rasa masuk di bangku perkuliahan. Bukan semua itu terbalik. Biasanya dia yang mengajarkanku bagaimana rasa kuliah, tapi ini tidak. Seperti dia mempunyai tugas, aku yang selalu mengajarkannya. Aku melakukan itu dengan ikhlas karena aku berpikir, ya sudahlah, aku ingin membantunya biar tidak repot. Sampai-sampai adikku Tiara marah karena aku terlalu bodoh diperbudak oleh Zahra, katanya. Aku cuma tersenyum kepada Tiara sambil lalu bilang, sudah dek, tak apa, kakak hanya ingin membantu Kak Zahranya biar dia itu gak susah. Sampai Tiara bilang, Kak Cakra itu terlalu bodoh, kakak itu terlalu cinta sama Kak Zahra. Sedangkan Kak Zahra dia gak pernah mikirin perasaan kakak. Ayolah kak, jangan terlalu mencintai orang seperti itu, jangan terlalu baik kepada orang lain. Ya, aku hanya bisa tersenyum dengan ucapan adikku itu. Aku tahu dia sangat amat menyayangiku. Hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, aku jalani sebagai tunangan Zahra. Sampai suatu ketika aku dibuat terpengangah. Bagaimana bisa seorang Zahra yang selama ini aku percaya, yang selama ini amat aku cintai melebihi diriku sendiri, begitu teganya dia berselingkuh. Ya, dia berselingkuh dengan temanku. Kenapa harus temanku Zahra? Apakah tidak ada laki-laki di dunia ini? Saat itu duniaku seperti runtuh, nafasku tersengat. Apakah tidak cukup perlakuan baikku selama ini terhadapnya? Aku kurang apa yang tidak aku mengerti?
Apa yang tidak aku maafkan, semua aku lakukan demi dia. Tapi apa balasannya? Dia menusukku dengan cara berselingkuh dengan temanku sendiri. Kenapa dunia ini begitu tidak adil untukku? Aku ingin marah di saat aku sakit. Zahra tidak mempedulikanku. Yang dia pedulikan adalah ketika saat aku mempunyai uang saja. Aku selalu memberinya. Apapun yang dia minta, tak pernah aku tolak. Sedangkan dia saat aku butuh, dia tidak ada di sampingku. Apakah seperti ini balasan yang aku dapatkan dari Zahra? Wanita macam apa yang dengan begitu teganya berselingkuh di saat tunangannya sendiri itu sakit? Aku tak tahu harus berbuat apa. Laki-laki mana yang tidak sakit hatinya di saat dia mengetahui bahwa tunangannya, calon istrinya itu berselingkuh dengan temannya sendiri. Wow, benar-benar permainan yang amat sangat bagus. Apakah semua wanita itu sama? Wanita mana lagi yang harus aku percaya? Aku mencintaimu, Zahra. Aku mencintaimu. Rasa cinta, rasa sayangku itu tulus. Apakah kamu tidak pernah melihat itu? Kamu datang dengan begitu manisnya, dengan begitu sopannya, mengambil hatiku secara percuma. Kamu datang ke rumahku, mengambil hati kedua orang tuaku dengan begitu mudahnya. Apa yang tidak aku beri kepadamu? Aku tidak mengeluh di saat laki-laki lain bisa berjalan dengan tunangannya sendiri. Di saat laki-laki lain diperlakukan secara romantis oleh tunangannya, aku tidak mendapatkan perlakuan itu darimu. Aku memaklumi semua sibukmu saat kamu tidak pernah mempunyai waktu untukku. Aku selalu saja mengerti itu, Zahra. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk membahagiakanku? Mengapa sifat baikmu itu, sifat ramahmu itu lenyap seketika? Kamu hanya datang padaku di saat kamu membutuhkanku. Apakah kamu menganggap aku ini ATM berjalan? Kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu butuh, kamu datang padaku. Tapi mana kamu? Di mana di saat aku sakit? Kamu di mana? Di saat aku butuh, kamu tidak pernah sekalipun meluangkan waktu kamu untuk bersamaku. Apakah aku hanya rumah yang kamu singgah sementara? Aku hanya menangis kehidupanku. Hidup ini tidak adil. Aku hanya dengan rela menyibukkan diri hanya untuk bisa membuatmu senang, membuatmu bahagia tanpa memikirkan diriku sendiri. Di saat seperti ini aku sadar bahwa aku terlalu mencintaimu, terlalu berharap bahwa kamu adalah perempuan terbaik pilihanku. Nyatanya itu semua hanyalah ilusi sementara. Setelah kejadian itu aku berpikir bahwa aku tidak ingin melanjutkan hubungan ini lagi. Toh untuk apa? Tidak ada gunanya aku melepas Zahra untuk pergi bersama laki-laki pilihannya itu sendiri. Sebenarnya orang tuaku menyayangkan keputusanku itu. Tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak ingin hidup bersama wanita yang tidak bisa menghargai perasaannya sendiri. Aku tidak butuh wanita cantik. Yang aku butuhkan adalah sikap perhatiannya kepadaku. Biasakah dia menghargaiku, menghargai kedua orang tuaku dan keluargaku? Hanya butuh itu. Tapi nyatanya aku tidak mendapatkan itu semua dalam diri Zahra. Aku mengikhlaskan hubungan ini. Aku berharap setelah itu Zahra akan bahagia bersama laki-laki pilihannya. Tapi nyatanya setelah hubungan kami selesai, aku baru tahu bahwa aku sangat salah memberikan hatiku kepada wanita seperti dirinya. Lama setelah itu akhirnya aku sembuh dari sakitku. Aku kembali lagi menjalani hari-hariku seperti biasa, membantu ayah dan ibuku. Sampai satu hari di tengah malam aku terbangun karena adanya suara keras
di lantai bawah rumahku. Aku segera berlari keluar melihat apa yang sedang terjadi. Ternyata ayah dan ibuku bertengkar. Aku bingung, baru kali ini aku melihat ayahku bertengkar. Apa yang membuat mereka bertengkar sehebat ini? Aku tidak bisa tinggal diam di saat melihat ayahku akan menampar ibuku. Aku berteriak, "Ayah, apa yang ayah lakukan? Kenapa ayah ingin menampar ibu?" Aku berlari dan langsung memeluk ibuku. Ibuku sudah menangis. Dengan wajah penuh amarah, ayahku berteriak padaku, "Dasar tidak tahu diri, ibumu itu berani berselingkuh di belakang ayahmu, Cakra." Aku kaget mendengar perkataan ayah. Ayah berbicara apa sih? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin ibu berselingkuh di belakang ayah. Aku membela ibuku mati-matian. Ayahku kembali berteriak, "Kamu tidak percaya?" Aku mengelengkan kepalaku. Tepar, suara tamparan dari ayahnya. Ayah melemparkan amplop coklat ke atas meja. "Lihat itu adalah foto ibumu bersama selingkuhannya." Aku berjalan ke arah meja dan ambil amplop itu. Sedangkan ibuku menangis. Dia berteriak pada ayahku dengan berkata, "Aku tidak selingkuh, Mas. Aku tidak kenal siapa laki-laki itu. Aku dijebak. Apakah kamu tidak percaya kepada istrimu sendiri?" Balasan tahun kita sudah menikah. Apakah dengan alasan ini kamu bisa percaya begitu saja, tidak percaya begitu saja kepadaku? Aku tidak selingkuh, Mas. Hardi, ibuku. Diam, aku tidak perlu omongan, tidak tahu diri. Bentak ayahku kepada ibuku. Aku yang hanya bisa mendengarkan pendebatan antara ayah dan ibu. Selepas itu dibuat tercengah oleh foto yang ada di amplop itu. Di situ terlihat jelas sekali bahwa ibuku tengah dipeluk oleh seorang laki-laki. Aku tidak tahu siapa, tapi dia itu. Aku melihat bahwa ibuku seperti ingin memberontak. Aku melihat ke arah ibuku. Aku bertanya, "Ibu, apakah benar ibu? Apakah ibu benar berselingkuh dari ayah?" Ibuku menggelengkan kepalanya. "Tidak, Cakra. Ibu tidak pernah berselingkuh dari ayahmu. Ibu dijebak. Nah, ibu dijebak." Ibu mengatakan itu sambil lalu menangis. Sepertinya ibu sangat frustasi dengan masalah ini. Setelah kejadian itu ayahku menjadi berubah. Dia tidak pernah mau bertemu dengan ibuku di rumah. Sampai ayah dan ibuku pisah kamar. Aku hanya sedih melihat wajah ibuku yang tidak semangat seperti hari-hari sebelumnya. Aku percaya pada ibuku. Tidak mungkin ibu berselingkuh dari ayah. Untuk apa toh? Ibu sudah mempunyai 3 anak dan menikah. Dan pernikahan ayah dan ibu juga sudah lama, sudah belasan tahun. Aku sempat berpikir bahwa sepertinya ada seorang yang ingin menghancurkan keluargaku, tapi aku tidak tahu siapa. Sampai suatu ketika aku tidak sengaja bertemu dengan Zara, ya, mantan tunanganku itu. Aku melihat dia sedang berbicara dengan seorang laki-laki, tapi tunggu, sepertinya aku mengenal laki-laki itu. Tapi di mana? Aku berpikir karena keras. Disitulah aku mulai duduk di belakang kursi yang Zahra duduki bersama laki-laki itu. Dan di situ aku mendengar semuanya. Ternyata dalang dibalik semua kekacauan terjadi di keluargaku adalah Zahra, mantan tunanganku. Aku tidak menyangka itu, tapi apakah aku mempunyai salah yang begitu fatal sampai Zahra ingin menghancurkan keluargaku? Dengan jelas aku mendengar di belakang, "Bagus bro, gua suka kerjaan lo. Gue gak sabar melihat keluarga Cakra hancur berantakan," ucapnya dengan tawa yang amat sangat aku benci.
Saat itu aku tidak memperdulikan apapun, aku berjalan ke arahnya. Lalu aku tidak segan-segan untuk menamparnya. Perempuan brengsek, apa maumu sebenarnya? Jika kamu mempunyai masalah denganku, jangan libatkan orang tuaku Zahra. Aku salah apa sampai-sampai kamu melakukan hal seperti itu? Dengan senyum liciknya, dia melihat ke arahku. Dasar laki-laki tidak diuntung, berani kau menamparku. Aku kaget dengan bentakannya. Ya, memang akulah orangnya. Aku ingin membuat keluargamu hancur. Cakra, sakit hatimu tidak sebanding dengan sakit hatiku. Di saat kamu dengan seenaknya membatalkan pertunangan kita, hardiknya aku tertawa mendengar ucapannya. Hahaha, kamu sakit hati, Zahra. Aku benar-benar bodoh karena telah dibutakan cinta olehmu. Cakra, sakit hatimu tidak sebanding dengan sakit hatiku. Di saat kamu dengan seenaknya membatalkan pertunangan kita, hardiknya aku tertawa dengar ucapan itu. Hah? Kamu sakit hati? Zahra. Aku benar-benar bodoh karena telah dibutakan cinta olehmu. Kenapa tidak dari dulu kamu tunjukkan sifatmu yang seperti ini? Pura-pura baik di depanku. Nyatanya kamu tidak sebaik yang aku kira. Aku mengucapkan itu dengan suara yang sangat lantang. Biarlah semua orang di kafe ini mendengar ucapanku. Mana ada wanita yang tega berselingkuh di saat tunangannya sendiri tengah sakit. Di sini aku yang lebih sakit Zahra. Dengan seenaknya kamu melakukan hal serendah itu. Saat itu aku mati rasa karena saat aku tahu bahwa aku pernah mencintai wanita yang salah. Aku Cakra, pesanku kepada kalian semua yang ada di luar sana, jangan pernah percaya kepada siapapun itu, karena baik belum tentu benar, jahat belum tentu buruk. Kalian hanyalah percaya kepada diri kalian sendiri, karena sejatinya kita sendirilah yang tahu mana buruk dan mana yang benar. Sekian dari Cakra untuk kalian semua. Kisahku adalah perjalanan hidup bagi kalian, pelajaran hidup bagi kalian semua. Mungkin sekian dari cerita saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.